Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kondisi masyarakat Arab pra-Islam dan krisis moral. Nah, masyarakat Arab pra-Islam hidup pada masa jahiliyah, yaitu masa kebodohan dan krisis moral. Kata jahiliyah sendiri berasal dari kata jahil yang artinya bodoh. Tapi kebodohan di sini bukan berarti tidak bisa baca tulis. Lebih dari itu. Yang dimaksud adalah kebodohan moral dan spiritual. Orang-orang saat itu tahu cara berdagang, tahu cara berperang, tapi mereka tidak tahu bagaimana memperlakukan sesama manusia dengan adil dan bermartabat. Pada masa itu, masyarakat Arab terbagi ke dalam banyak suku. Setiap suku punya kebanggaan dan kehormatan sendiri. Loyalitas hanya untuk sukunya, bukan untuk kebenaran. Akibatnya, perang antar suku sering terjadi. Kadang cuma gara-gara hal sepele, seperti berebutan sumur atau unta. Bisa jadi perang yang berlangsung bertahun-tahun. Nah, misalnya nih, ada perang terkenal yang disebut Perang Dahis dan Gabra, yang awalnya cuma karena perlombaan kuda antar dua suku, tapi karena saling curiga dan tidak mau kalah, akhirnya pecah perang besar yang menelan banyak korban. Ini menunjukkan betapa emosional dan egoisnya masyarakat waktu itu. Nah, dari sisi sosial, keadaan juga nggak kalah parah nih. Perempuan itu dianggap rendah, bahkan dianggap beban keluarga. Bahkan seorang bayi perempuan sering dikubur hidup-hidup karena dianggap membawa malu. Bisa dibayangkan betapa kelamnya moral manusia pada masa itu. Nah, sistem perbudakan pun merajalela. Orang yang kalah perang atau miskin bisa dijadikan budak, disiksa dan dijual seperti barang. Gak ada nilai kemanusiaannya sama sekali. Dalam kehidupan sehari-hari, minum arak, berjudi, dan berzina bukan hal yang tabu bagi mereka. Malah dianggap biasa. Kalau sekarang orang malu melakukan hal-hal seperti itu di depan umum. Dulu justru jadi sebuah kebanggaan. Nah, orang bisa berpesta paling ramai dan punya banyak istri itu dianggap paling hebat. Nah, selain itu masyarakat Arab pra-Islam juga hidup dalam sistem ekonomi yang gak adil. Orang kaya semakin kaya karena mempraktikkan riba atau bunga yang sangat tinggi. Sementara orang miskin makin menderita. Kalau mereka tidak bisa bayar hutang, bisa-bisa dijadikan budak oleh si kaya. Nah, dari sisi kepercayaan, mereka itu menyembah banyak berhala. Setiap suku bahkan punya Tuhannya sendiri-sendiri. Ada yang terbuat dari batu, kayu, bahkan terbuat dari tepung. Lucunya nih ya, kalau berhalanya dari tepung dan mereka itu lapar, bisa dimakan sendiri. Ini menunjukkan betapa dalamnya kebodohan spiritual mereka pada waktu itu. Nah, semua ini itu menunjukkan bahwa masyarakat Arab saat itu sedang mengalami krisis moral besar-besaran. Nilai-nilai kemanusiaannya hilang, yang dihormati adalah kekayaan dan kekuasaan, bukan kejujuran dan kebaikan. Lalu, di tengah kekacauan itu lahirlah seorang manusia paling mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau membawa risalah Islam yang mengajarkan tauhid, keadilan, dan kasih sayang. Islam menunjukkan bahwa semua manusia itu setara. Gak ada perbedaan antara kaya dan miskin, laki-laki dan perempuan, budak dan majikan. Semua dihargai karena takwa dan perbuatan baiknya. Nah, contohnya Islam melarang keras membunuh bayi perempuan, melarang perbudakan dan mendorong pembebasan budak. Islam juga melarang riba dan menekankan pentingnya berbagi lewat zakat dan sedekah. Nah, dalam waktu singkat, ajaran Islam berhasil mengubah masyarakat Arab yang awalnya keras, egois, dan tidak beradab menjadi masyarakat yang berperadaban tinggi. Mereka menjadi bangsa yang cinta ilmu, menghargai keadilan, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kalau dipikir-pikir nih ya, kondisi jahiliyah dulu itu sebenarnya mirip dengan beberapa masalah zaman sekarang. Banyak orang yang pintar secara akademik, tapi masih jahiliyah dalam sikap dan moral. Masih ada yang sombong, menindas orang lain, bahkan berperilaku tidak manusiawi demi kepentingan pribadi. Jadi, pelajaran dari kisah masyarakat Arab pra-Islam ini adalah ilmu tanpa akhlak akan membawa manusia ke arah kehancuran. Dan kebangkitan moral hanya bisa terjadi kalau kita mau menghidupkan nilai-nilai keadilan, empati, dan kasih sayang.
seperti yang dibawa oleh Islam. Maka dari itu, mari kita jadikan kisah masa jahiliyah sebagai cermin. Jangan sampai kita hidup di zaman modern tapi punya mental jahiliyah. Karena sungguhnya jahiliyah bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga tentang hati manusia yang kehilangan arah moralnya. Mari kita jaga hati, kita jaga akhlak agar kita tidak kembali ke kegelapan jahiliyah. Meski hidup di zaman modern, karena sejatinya Islam adalah cahaya yang tak pernah padam. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.